sifat nafsu lawamah. Ibu bisa dilihat di dalam surat Al-Qiyamah ayat 2 di dalam Al-Quran. Wala uqsimu bin nafsil lawamati, dan aku bersumpah demi jiwa yang sangat atau amat menyesali. Jadi sifat nafsu lawamah itu adalah sifat nafsu yang seringkali menyesali diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Hadirin ibu-ibu jamaah zikir Masjid Jami Al-Qohar, gimana kabarnya ibu-ibu? Baik, cerah ya, enggak hujan. Alhamdulillah ibu-ibu, dengan rahmat inayah Allah, kita pada sore hari ini masih bisa bertemu, berjumpa, dan bersilaturahmi dalam acara yang sama, gelombang yang sama, frekuensi yang sama, di dalam mencari ridho Allah. Langsung aja Bu ya. Kemarin kita sedang membahas tentang apa? Sudah lupa lagi ibu-ibu, yang saya bahas itu apa? Tentang nafsu. Lupa lagi. Tentang nafsu. Kenapa saya ini bahas? Karena penting, karena yang mengkontaminasi jiwa kita, yang mengotori jiwa kita adalah adanya nafsu. Memang nafsu itu tidak semua jelek dan tidak semua baik. Maka kita harus tahu mana yang jelek dan mana yang baik. Itu berapa itu nafsu itu? Ada berapa Bu? Lupa lagi. Ada tuh 7. Yang pertama kemarin adalah nafsu amaroh. Apa? Nafsu amaroh. Di mana letaknya nafsu amaroh itu? Di dada. Ya. Di dada ini. Itu letaknya nafsu amaroh. Saya langsung aja yang kedua, karena waktunya ini tinggal 30 menit. Yang pertama nafsu amaroh itu sudah selesai dibahas. Yang kedua adalah sifat nafsu lawamah. Nafsu apa Bu? Lawamah. Ibu bisa dilihat di dalam surat Al-Qiyamah ayat 2 di dalam Al-Quran. Bisa dilihat di dalam Al-Quran surat Al-Qiyamah ayat 2. Firman Allah, wala uqsimu bin nafsil lawamati. Ya, itu kalimatnya. Dan aku bersumpah demi jiwa yang sangat atau amat menyesali. Jadi sifat nafsu lawamah itu adalah sifat nafsu yang seringkali menyesali diri sendiri. Nafsu lawamah itu adalah jiwa yang masih cacat celah. Paham? Nafsu lawamah itu adalah jiwa yang masih cacat celah. Ibu-ibu pakai pakaian pergi ke pengajian, ternyata pakainya bolong dalam pantatnya.
Misalnya ini mah kan itu namanya cacat, betul. Tercela enggak? Tercela tuh ibu, udah jelek, masa di pantatnya bolong, bekas apa itu? Ya, jadi contohnya begitu. Baik mah baik, cuman ada cacat, tercela. Ya. Termasuk nafsu lawamah itu nafsu yang baik tetapi seringkali kena cacat, tercela. Padahal nafsu lawamah itu menerima hidayah dan petunjuk dari Allah dan patuh kepadanya sehingga mendorong ingin selalu berbuat kebaikan. Itulah nafsu lawamah. Cuman yang jadi sayang si pemiliknya. Siapa yang pemilik nafsu lawamah itu? Kita. Si pemiliknya sering kali berbuat maksiat, sering kali berbuat mungkarat. Ya, paham Bu? Atau sewaktu-waktu si pemiliknya tidak menguasai hawa nafsu, bisikan setan laknatullah. Padahal nafsu itu tergantung kondisi dan situasi. Bisa jadi baik, bisa jadi jelek. Itu sifat nafsu lawamah. Yang kedua, nafsu lawamah itu suka melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, tetapi seringkali terpeleset kepada kemaksiatan dan kemungkaratan, akhirnya menyesali diri sendiri. Ibu sering menyesali? Sering menyesali? Padahal ibu paham, kita marah pada suami itu jelek, dosa, malah sering kali-sekali marah-marah. Apalagi tidak bawa duit. Kemana aja dari pagi, ini bawa uang segini. Kan? Marah-marah. Cemburu. Boleh cemburu, yang jelek ya adalah cemburu buta. Paham Bu? Jadi nafsu lawamah itu, nafsu adalah nafsu yang sering menyesali diri sendiri. Di mana letaknya nafsu lawamah itu? Di mana tempatnya? Ya, di mana Bu? Tahu? Wa mahaluha, dan tempatnya nafsu lawamah itu al-qalbu, di hati. Di mana Bu? Di mana hati itu? Di mana? Dada ini mah. Di mana hati letaknya? Menurut pengarang kitab ini, Qatrul Ghaus namanya, ya. Wa mahaluha, dan tepatnya nafsu lawamah itu al-qalbu, di mana? Di hati. Ya. Wa huwa tahta sadil aisyari biqadri usbu'aini. Kira-kira 2 jari di bawah tete. Tahu tete? Susu atau? Ibu kadang-kadang nggak tahu tete, susu. Di bawah tete yang sebelah kiri. Kira-kira 2 jari. Ini letaknya hati kita. Ya. Hati itu ada di sebelah kiri, bawah tete sebelah kiri, kira-kira 2 jari. Itu. Ketika kita membaca kalimat thayyibah, la puter sampai mentok, ilaha, tekan di sini Ibu. Maka para ahli tasawuf ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ketika
Illanya teh ditekan ke belah kiri karena di sini letaknya hati. Kayak apa hati kita? Siapa yang tahu? Apakah hati itu daging? Apakah darah? Apakah nanah? Apa Ibu? Darah. Yang mana yang betul? Daging atau darah? Mari kita buktikan. Ini bukan pendapat saya, tetapi baginda Rasulullah SAW mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa dalam tubuhmu ada segumpal darah. Idza saluhat jasadu kullu. Apabila darahnya baik, maka akan baik juga seluruh tubuhnya. Wa idza saluhat fasalu jasadul kullu. Apabila darahnya baik, akan baik seluruh tubuhnya. Lisannya, bicaranya baik-baik saja, pekerjaannya, tingkah lakunya baik, ya. Niat dan tekadnya juga baik, karena kolbunya, darahnya baik. Wa idza fasadat jasadi kullu. Dan ketika darahnya jelek, maka perilakunya juga akan jelek. Darahnya jelek, anggota tubuhnya juga akan menghasilkan kejelekan. Apa itu? Wahia qalbu. Itulah hati. Itulah hati. Jadi di mana letaknya hati teh Ibu? Di sebelah kiri, di bawah teh kira-kira 2 jari sebelah kiri. Sifatnya hati itu bagaimana? Segumpal darah. Hati itu kayak segumpal darah, itu kata Nabi. Idza saluhat fasallu hal jasadu kullu. Apabila darahnya baik, maka perilakunya, tingkahnya, budi pekertinya akan baik. Wa idza fasadatil jasadu kullu. Apabila darahnya jelek, maka anggota tubuhnya akan jelek juga. Wahia qalbu. Itulah hati. Jadi letaknya nafsu lawamah itu di mana? Di hati. Hati itu adanya di sebelah kiri, bawah tete, sebelah kiri, kira-kira 2 jari sebelah kiri. Wa junuduha. Dan pengikut nafsu lawamah, balad tentaranya nafsu lawamah, apa saja kira-kira itu? Yang pertama adalah hawa. Keinginan. Keinginan itu normal. Orang yang banyak keinginan normal. Yang tidak normal adalah apabila keinginan di luar kemampuan. Ibu gak mampu beli mobil, ngiridit, ganju, jadi beban. Padahal dari mana bayar? Pinjem. Kan jadi barabe Ibu, baru 2 bulan 3 bulan mobilnya motornya dijemput, uang DP-nya lapur, mobilnya hilang. Itu akibat memaksakan kehendak. Itulah nafsu. Di dalam sebuah hadis ini diambil dari kitab Usburiyah, ya, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh An Mansurin, An Ibrahim, An Ulqamata, An Ibrahim, An Ulqamata, An Abdullah bin Mas'ud, qala. Dari Mansur, dari Ibrahim, dari Ulqamah, dari Abdullah bin Mas'ud, qala,
beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lama khalaqa janatil admin, ketika Allah menciptakan surga Adnan. Nggak tahu tingkatkan keberapa ibu surga Adnan ya, karena ada surga namanya Firdaus, ada surga namanya Iliyit, ada surga namanya Adnan. Ketika Allah menciptakan surga Adnan, ya, da'a Jibril alaihi salatu wassalam, dipanggil malaikat Jibril oleh Allah. Ketika Allah selesai menciptakan surga Adnan, malaikat Jibril dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala lahu, maka kata Allah pada malaikat Jibril, intalik tangdur ila ma khuliqa ibadi wa auliyai. Pergilah kau hai Jibril, perhatikan, lihat olehmu bagaimana sesuatu yang aku telah ciptakan untuk hamba-hamba dan kekasihku. Maksudnya Allah menyuruh malaikat Jibril supaya melihat ciptaan Allah surga Adnan. Paham Bu? Jangan ngobrol ya. Kalau ini ngobrol ibu nggak fokus, gagal paham. Semangat ya. Ini menceritakan tentang nafsu. Ya. Jadi ketika Allah menciptakan surga Adnan, Allah manggil malaikat Jibril supaya pergi dan melihat tentang sesuatu yang Allah ciptakan buat hamba-hamba dan orang-orang yang dikasihi Allah. Qala, kata malaikat Jibril, siap ya Rabb, akan aku pergi melihat surga Adnan. Ketika itu juga malaikat Jibril berangkat ibu melihat surga surga Adnan. Yatufu fitil kal jinani, maka berkeliling malaikat Jibril melihat-lihat sekeliling surga Adnan. Fa'asraqat ilaihil jariyatun, ketika itu ada di sebelah di pintu surga malaikat Adnan ada seorang bidadari menyambut malaikat Jibril, ya, mimba ditil kal kusur, dari sebagian bangunan surga Adnan. Halo, paham Bu? Lanjutin. Nah, jadi ketika malaikat Jibril keliling-keliling, ternyata di pintu surga Adnan sudah ada bidadari menjambut malaikat Jibril. Fatabasamat ila Jibril, maka tersenyum bidadari itu kepada malaikat Jibril. Ketika tersenyum bidadari, maka kelihatan dari gigi-giginya cahaya yang bersinar. Cahaya yang bersinar. Fado'at jannatu adn min doi sana yaha, maka bersinarlah surga Adnan dengan adanya sinar dari gigi-gigi bidadari itu. Terang Bu, dari giginya bidadari yang ada di surga Adnan. Fahara Jibrilu alaihi salatu wassalam sajidan, maka terjatuh dan tersungkur malaikat Jibril dan sujud ketika melihat bidadari yang begitu cantik, begitu indah, ya. Tersungkur malaikat Jibril dan sujud, ya. Fadhana anahu min nuri rabbil izzati, malaikat Jibril menyangka bahwa itu adalah Allah.
disangkanya itu Allah. Ketika malaikat Jibril sedang sujud, panadatshu ya aminallah irfa rosaka. Ketika sedang sujud, maka sekata widadari, hei Jibril, bangun, bangun Jibril, lihatlah aku, warfa rosaka, angkatlah kepalamu, lihat aku, pangguru ilaiha, lihat aku siapa ini. Pakola ketika melihat malaikat Jibril bahwa itu bukan Allah tetapi widadari yang begitu indah dan mengeluarkan sinar dari gigi-giginya, malaikat Jibril berkata, pakola subhanalladzi khalaqaki, maha suci Allah yang menciptakan engkau. Lanjut gimana, Bu? Faqalatil jariyatu, maka bicara itu widadari, ya aminallah, hei kekasih Allah, liman khalaqtu, liman hulitu, atadri liman hulitu, kamu tahu Jibril buat siapa aku diciptakan? Kata widadari kepada malaikat Jibril, tahukah kamu Jibril buat siapa aku diciptakan? Bagaimana kata malaikat Jibril? La, tidak tahu. Tidak tahu kan malaikat Jibril. Qalat, maka berkata itu widadari, innallaha ta'ala khalaqani liman asarari dhallahi ala hawa nafsihi. Kami dibuat, kami diciptakan, kami disediakan untuk memenangkan orang yang mendapat ridho Allah dan bisa memerangi hawa nafsunya. Tuh, amin ya Allah. Ustaz, gimana nenek-nenek mamanya disediakan bidadari sama-sama perempuan? Enggak atuh Bu, kalau ibu-ibu mah disediain ya bidadara. Ih ganteng, tegap, ya, ganteng komplit, ya namanya ganteng komplit, nah komplit. Itu buat orang-orang ibu-ibu, nenek-nenek. Jangan takut nenek-nenek sudah nenek-nenek, nanti kalau sudah mendapat ridho Allah di surga umurnya 30 tahun. Karena surga itu tempat kesenangan. Jadi orang yang bisa menguasai hawa nafsunya akan disediakan widadari nanti di surga Adnan. Maka oleh karena itu hati-hati ibu-ibu, pengaruh dan bala tentaranya, pengikutnya nafsu lawamah, diantaranya nafsu yang menyeret kepada kemunkaran, kemaksiatan, anarkis dan marah. Ingat itu. Ketika kita marah harus gimana? Kita marah harus pergi ngambil air wudhu. Ya, karena marah itu diciptakan atau marah itu sifat-sifat setan. Setan diciptakan dari api. Api bisa padam dengan air. Maka kata Nabi, ketika kita marah, ambillah air wudhu. Insya Allah akan redam marahnya. Kalau kita tidak ambil itu, marah terus. Akhirnya ada barang-barang melayang di rumah. Gak jelas siapa yang dimarahi. Ya, ada piring pecah. Gara-gara ibu-ibu itu marah. Ya, jadi ingat, ketika kita marah harus banyak istighfar, bahwa itu dorongan hawa nafsu amarah, bahwa itu dorongan hawa nafsu lawamah. Satu apa? Pengikut nafsu lawamah diantaranya adalah hawa, artinya nafsu. Hati-hati Bu ya. Aduh, 5 menit lagi. Yang kedua ria. Ya, pengikut nafsu lawamah itu yang kedua apa? Ria. Ada sebuah hadis Bu,
dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu taala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu taala anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anahu qala, bahwa beliau berkata dan bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumal kiamati, apabila nanti sudah pada kiamat, di hari kiamat ada suara yang memanggil, nada munadin, ada yang memanggil. Bagaimana memanggilnya? Ainal marauna wa ainal mukhlisuna. Manakah orang-orang yang berbuat ketika beramal riya, dan manakah orang-orang yang ketika beramal ikhlas? Itu Bu. Nanti di hari kiamat ada yang berseru, ada yang manggil, mana orang-orang yang suka beramal riya dan mana orang-orangnya yang suka beramal ikhlas. Qumu wa hatu amalakum. Berdiri, ambillah ke sini, bawalah amalmu kemarin. Kata yang memanggil. Wahudu ujurakum min syaidikum. Ambillah pahala-pahala dari Tuhanmu. Ambillah pahala-pahala kebaikanmu dari Allah. Ketika orang yang beramal ikhlas pergi dan mengambil pahala-pahala amalnya yang telah dilakukan di dunianya. Tetapi orang-orang yang riya ketika datang mengambil bengong, tidak ada apa-apa, kehabisan. Ya Allah ya Rabbi, kami datang sore-sore ke Al-Kohar, ternyata nggak jadi pahala, karena ingin dilihat orang, karena ingin dipuji orang. Ternyata ke waktu sekarang ini nggak ada apa-apanya buat kami. Datang ke sini yang ngobrol di pinggiran, ya, nggak tahu apa yang disampaikan. Apa tahu apa yang diamalkan, baru menyesali di situ Bu. Kita hati-hati ketika beramal, halus ikhlas, karena nanti akan dipanggil, nih bawalah pahalamu karena kamu sudah berbuat ikhlas, nih bawalah pahalamu karena kamu sudah berbuat riya. Tidak dapat apa-apa. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi, la nasiba lil mura'ina min a'malihim syai'ah. Tidak dapat apa-apa orang yang berbuat riya sedikit pun. Temenang nanaon ibu-ibu, jalma nu beramal riya mah jaga di poe Allah, di hadirat Allah di poe kiamat teh non besar, non sen, non besar. Ila hasratan wa damatan wa syafaqatan wa syaqawatan, kecuali kerugian, penyesalan, dan kesengsaraan yang diderita orang yang beramal riya. Itu teh dorongan nafsu lawa, itu teh pengikut nafsu lawa, maka riya harus dijadikan musuh oleh kita. Ya. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, seterusnya Nabi SAW bersabda, ya Ibn Adam, ikhlaso. Sampai 3 kali Nabi Rasulullah SAW menyerukan kepada umatnya, hei umat anak Adam, ketika kita harus beramal, ikhlas karena Allah. Jangan mengharapkan apa-apa selain dari pengharapan kepada Allah. Ada yang gitu sini, yang mengharapkan belas kasih orang, ada Bu? Ada enggak? Mana orangnya? Alhamdulillah ibu-ibu di Al-Kohar ya. Ikhlas, datangnya juga jam 4 sudah pada datang. Biarin hujan, biarin gelap, tak menjadi rintangan, tak menjadi tantangan, karena cinta kepada Allah. Karena ini adalah tempat majlis zikir. Kata Nabi, tahukah kalian para pejuang, tahukah kalian para pahlawan? Sehingga para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa para pejuang, para pahlawan itu?
adalah thalabul ilmi, orang yang suka mencari ilmu, orang yang suka duduk di majelis zikir, orang yang suka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Itulah pahlawan di dunia, pahlawan di akhirat. Gelarnya pahlawan ibu-ibu yang suka berjuang mendatangi tempat majelis zikir, tempat majelis ilmu. Itu kata Nabi. Lanjutin. Sampai Nabi mengatakan, ikhlas, ikhlas, ikhlas. Kalian ketika beramal harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berkata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhwafu. Kami khawatir sesuatu yang dikhawatirkan olehku, kata Nabi. Ala ummati asyirkul asghar. Yang dikhawatirkan kepada umatku adalah syirkul asghar, syirik yang kecil. Wa masyirkul asghar ya Rasulullah. Wa masyirkul asghar, apa itu syirkul asghar ya Rasulullah? Qala, kata Nabi, ar-riya adalah riya. Syirik kecil itu ada riya. Yaqulullahu ta'ala yauma yujzal ibadu bi amalihim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di hari kiamat dan menyeru mereka orang-orang yang pada melaksanakan perbuatan riya. Allah menyeru mereka yang riya kelak pada hari pembalasan. Idhabu, kata Allah, hei pergian kalian ilal ladzina kuntum turauna lahum. Pergilah kalian kepada orang yang telah memujimu. Pergilah kalian kepada orang yang riya. Hal tajidu fihim khaira. Adakah kalian mendapat kebaikan dari mereka? Apa kalian akan mendapat kebaikan terhadap orang yang telah memujimu ketika kita ingin beramal dengan niat ada ujub, ada riya, ingin dilihat orang? Siapa yang mau memberikan syafaat? Siapa yang mau memberi pertolongan? Kalau kita niat ibadah kepada Allah ada sifat riya, ada sifat takabur, ada ujub, ingin dilihat orang. Jadi kenapa kita harus ikhlas ketika beribadah pada Allah Subhanahu wa taala? Karena nanti akan dituntut, dipinta, dan akan dipertontonkan, akan diterima oleh kita baik buruknya amal kita. Maka ketika kita beramal harus ikhlas karena Allah. Tidak ada sesuatu, hanya ingin mendapat ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu pengikut apa? Riya dan hawa nafsu, pengikut apa? Nafsu lawamah. Sekali lagi ibu-ibu, nafsu lawamah tadi mana letaknya? Di kolbu. Kolbu itu di mana letaknya? Di sebelah kiri, di bawah tete sebelah kiri, kira-kira 2 jari sebelah kiri. Itulah kolbu, itulah tempatnya nafsu lawamah. Maka ketika kita zikir itu ada maksudnya, ibu. Putar di sini sampai mentok. Ilaha tekan di sini. Allah. Illallah. Di sini letaknya nafsu lawamah yang suka menyesali. Tergantung kitanya, tergantung kondisi. Kadang-kadang nafsu lawamah bisa baik, nafsu lawamah kadang-kadang bisa jelek, tergantung kita yang memilikinya, bagaimana kita membawa nafsu lawamah ini. Ketika kita ada di tempat baik akan baik-baik saja, tetapi kalau kita berkecimpung dengan orang yang jelek, nafsu lawamah akan mengikuti kejelekan. Segitu aja barangkali Bu ya, 2 aja dulu karena sudah maghrib nih. Ini ada berapa nih? 2 poin aja ya, yang penting ibu paham, mengerti bahwa sifat nafsu itu ada 7. 1 nafsu amarah, 2 nafsu lawamah. Mudah-mudahan ini manfaat ya bagi saya dan bagi ibu untuk mengevaluasi kita ketika beramal supaya lebih baik, supaya lebih ikhlas ketika beramal. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli maqasidana wa maqasidahum bi barakatil Qur'anil Karim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.